Ya, itu terjadi sekitar 6 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2014-2015. Aduh, mohon maaf, sebetulnya saya tuh nggak kuat kalau mau cerita ini ya. Jadi mm, pada saat itu saya mengalami satu kejadian yang sebelumnya saya nggak pernah ngalamin. Kejadian di mana hampir setiap hari saya selalu didatangkan oleh makhluk gaib yang selalu hampir setiap hari. Dan kalau misalkan dia lagi mau datang, saya merasakan banget tuh bagaimana dia hadir, sampai langkah kakinya aja saya tahu. Apa ya? Saya pada saat itu tuh saya ngerasa bahwa saya nggak tahu lagi saya harus bagaimana. Karena makhluk itu tuh hampir setiap hari, kemanapun saya pergi, dia selalu ada. Selalu ngikuti saya. Sampai saya, mohon maaf, saya mau ke kamar mandi pun dia ikut. Saya merasa ada yang mengawasi saya. Setiap malam dia selalu datang. Dia minta mohon maaf ya, dia minta dilayani berhubungan suami istri. Saya nggak tahu lagi, Mas. Saya tuh nggak tahu lagi saya harus gimana pada saat itu. Tapi maksudnya itu tiap harinya kah selalu menghantui itu apa gimana? Ya, dia pastinya hampir setiap hari, walaupun ada nggak ada suami saya. Dia pasti ada, dia pasti datang. Pasti datang dengan berwujud kadang menyeramkan ya, benar-benar seram. Wujudnya itu tinggi, besar, berbulu. Kadang dia datang berwujud laki-laki yang ganteng sekali. Baik saya dalam keadaan tidur ataupun saya belum tidur, dia pasti akan datang. Dia pasti akan datang, dia mengawasi setiap gerak-gerik saya. Ceritanya tuh benar-benar membuat saya tuh takut, was-was, gelisah, sampai akhirnya saya mengalami sakit yang menurut saya itu bukan penyakit medis ya, karena saya juga sudah berobat ke dokter. Saya sudah berusaha untuk mencari cara alternatif ke paranormal kemanapun, baik di dalam kota maupun di luar kota. Saya selalu datang untuk mencari kesembuhan, sampai suatu saat di mana saya tuh merasa bahwa nggak ada lagi yang bisa nolong saya. Saya udah berusaha, ya Allah, saya berdoa setiap hari, saya mohon ya Allah, saya nggak mau ngalamin hal seperti ini. Itu sekitar 6 tahun yang lalu ya, Mas. 6 tahun yang lalu berlanjut terus setiap hari, itu berlangsung setiap hari. Pokoknya makhluk itu terus yang datang. Mohon maaf saya kalau cerita ini langsung, saya nggak, agak sedikit masih khawatir ya. Agak, tapi ya alhamdulillah sekarang saya udah jauh lebih tenang. Saya takut, Mas, saya takut sekali pada saat itu. Saya sudah mohon sama Allah, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya ingin sembuh. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, saya harus bagaimana, langkah apa yang harus saya tempuh. Saya berusaha, saya sudah berikhtiar, nggak ada satupun yang membuahkan hasil. Dibilang itu makhluk seperti apa itu pun yang Bunda lihat gitu? Ya seperti tadi saya bilang, jadi dia tuh suka berubah-ubah wujud ya. Kadang-kadang dia tuh wujudnya tuh besar, tinggi, besar, berbulu.
besoknya dia bisa berubah wujud lagi jadi laki-laki yang ganteng, yang saya lihat pokoknya sempurna deh. Tapi saya tahu persis bahwa itu dia. Saya tahu persis bahwa itu dia. Sampai suatu ketika dia berbicara pada saya pada saat saya tidur. Dia berbicara pada saya, kamu milik saya. Jadi sampai kapanpun kamu milik saya, sekalipun suami kamu itu nggak berhak untuk diri kamu. Nah, di situ saya mengalami suatu depresi yang luar biasa, Mas. Nggak bisa tidur, yang tadi saya bilang tuh saya cemas, saya ketakutan, saya nggak tahu saya harus bagaimana, saya nggak tahu lagi apakah ada pertolongan dari Allah. Sampai akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya mohon, saya sudah nggak kuat gitu, saya benar-benar udah nggak kuat ngadepin ini semua sendirian. Yang saya mungkin, kalau seandainya orang mengalami nasib seperti saya, yang sama seperti saya pada saat waktu itu saya mengalami itu, saya bener, Mas, saya tuh nggak kuat. Tapi berarti waktu itu suami lagi nggak ada di rumah atau bagaimana? Suami saya ada, kadang ada, karena memang suami saya kan sering dinas. Kadang ada, kadang suami saya juga suka pergi. Ada pun suami saya itu nggak ngaruh. Jadi setiap kali saya mau menjelang tidur, saya was-was. Ini pasti ada ini, sosok ini. Dia nunggu di balik pintu. Nunggu saatnya di mana saya mulai agak-agak terlelap, dia datang menghampiri saya. Dan dia selalu yaitu meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Ya seperti itu, Mas. Jadi takut, benar-benar takut saya. Saya ngerasain, ya Allah, rasanya saya udah lebih baik saya mati gitu, daripada saya harus ngejalanin hidup seperti ini ya. Yang saya nggak tahu tuh harus bisa kayak apa, nggak tahu saya harus bagaimana. Sampai akhirnya pada suatu saat, satu malam tuh saya bermimpi, mungkin ini memang sudah Allah mendengar doa saya di titik kepasrahan saya. Saya sudah ikhlas dengan apa yang terjadi pada diri saya. Ya Allah, kalau seandainya saya pada saat itu berpikir, ya Allah, kalau memang seandainya saya harus mati, ya saya ikhlas. Daripada saya harus melayani makhluk ini terus. Alhamdulillahnya Allah mendengar doa saya, Mas. Suatu malam saya bermimpi saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mana sekarang itu beliau menjadi guru spiritual saya, yang membantu saya untuk memulai kembali, untuk memperbaiki apa yang salah dalam diri saya selama ini, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, pada saat itu pun secara tidak sengaja saya dipertemukan oleh beliau. Pada saat saya bertemu dengan beliau, saya nggak tahu saya harus ngomong apa. Saya hanya bisa minta tolong. Sampai akhirnya beliau bertanya sama saya, kalau seandainya nanti saya dikasih kesembuhan, saya akan berjanji apa atau bernazar apa. Pada saat itu saya secara spontan saya mengucap bahwa seandainya saya diberikan kesembuhan oleh Allah, saya akan membantu orang
membantu banyak orang. Saya nggak mau orang mengalami nasib seperti saya, terutama perempuan-perempuan ya yang mengalami nasib seperti saya. Iya, saya pada saat itu saya bermimpi dipertemukan oleh guru saya, dan secara tidak sengaja pula ketika saya berada di satu tempat, begitu saya kaget, saya melihat sosok yang selama ini ada di mimpi saya. Apa yang dilakukan waktu itu? Kamu nggak boleh takut. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Berarti jawaban dari mimpi itu benar ya? Ya, saya yakin pertemuan saya dengan guru spiritual saya itu semua karena Allah. Allah mendengar doa saya. Ya, sampai pada akhirnya, ya, sesuai dengan apa yang dimimpi saya. Beliau menanyakan itu pada saya. Apa yang ditanyakan pada waktu itu? Saya benar-benar disuruh oleh guru saya itu untuk tidak boleh takut oleh apapun juga, termasuk makhluk-makhluk gaib yang mengganggu saya. 6 tahun, Mas. Itu dari tahun 2014. Saya merasakan itu ya. 6 tahun. Nggak ada satupun juga orang yang menolong saya. Tapi suami tahu. Suami saya tahu, dan kebetulan alhamdulillah Allah memberikan suami saya suami yang baik, yang setia, selalu nemenin saya. Tadi Bunda bilang selama 6 tahun itu fisik Bunda ada perubahan. Iya. Pelan-pelan katanya Iya. agak kayak sakit gitu. Ya, saya selama itu pula ya, karena saya nggak bisa tidur ya, saya mengalami penurunan berat badan yang drastis 20 kilo ya. Saya benar-benar kurus sekali. Orang melihat saya juga pasti melihat saya sakit. Iya, seperti itu. Berarti Iya, terutama suami saya dan anak-anak saya ya. Karena hampir setiap malam, jadi saya selalu minta temenin suami saya untuk jangan tidur dulu. Tolong dampingi saya. Tolong temenin saya. Karena saya takut sebentar lagi makhluk itu akan datang. Anak saya, hanya suami dan anak-anak saya tidak cerita untuk ke keluarga besar saya apa yang saya alami. Pasti, Mas, pasti. Keluarga saya tuh mengalami, ya, hubungan saya dengan suami juga. Karena saya sakit ya, saya stres, saya depresi kan. Jadi saya agak sedikit mempengaruhi yang tadinya saya tuh ceria, bisa dampingi anak-anak suami saya. Ini saya kayak orang yang lebih suka menyendiri. Saya lebih suka asik dengan dunia saya, karena saya membutuhkan sesuatu yang saya ingin lepas dari itu semua. Saya ingin lepas dari itu semua. Ya, seperti itu, Mas. Ya, tinggi, besar, berbulu, tegap ya, seram mukanya, serem. Dan kalau misalkan dia mau datang, mau menghampiri saya, itu dia benar-benar menatap saya tuh dengan tatapan yang tajam, yang seolah-olah tuh saya mau, pokoknya saya harus gitu melayani apa yang dia mau. Dia ingin dia ingin bersetubuh dengan saya layaknya suami istri, mau minta untuk
saya melayani dia. itu bagaimana? Saya nggak bisa nolak, Mas, karena saya berusaha untuk nolak. Tapi ada saatnya dimana saya nggak bisa nolak. Saya berusaha untuk sekuat tenaga, ya Allah, saya mohon bantuan. Makanya saya selalu bilang sama suami saya, tolong temani saya. Tolong temani saya, jangan tinggal saya sendiri. Saya takut. Begitu terus tiap hari. Sampai akhirnya saya udah berpikir, udahlah ya Allah, saya lebih baik mati daripada saya harus seperti ini. Kenapa hal ini saya alami? Terus, Mas, terus setiap hari. Ya, saya berusaha untuk sekuat tenaga, saya melawan dengan sekuat tenaga, tapi tenaganya kan luar biasa, Mas. Tenaganya tuh luar biasa sampai pernah di kaki saya itu ada cap ya, ada kayak tanda dari tangannya dia yang berusaha untuk megang kaki saya sekuat-kuatnya. Itu sering saya alami seperti itu. Tanda-tanda di badan saya. Tanda apa itu dulu? Ya, seperti kayak memar-memar itu, bekas pegang tangan itu. Yang kuat, kalau orang megang tangan kuat seperti apa tuh? Ya, saya berusaha sekuat tenaga untuk lepas dari itu, tapi saya nggak bisa, Mas. Luar biasa tenaganya. Ya itu, sampai saya tuh berpikir seperti itu, ya sudahlah, lebih baik saya mati aja. Saya udah nggak kuat. Saya udah nggak bisa. Saya udah nggak mampu. Ya Allah, saya nggak mampu menerima cobaan ini yang Allah kasih untuk saya. Semakin saya berusaha untuk melepas itu semua, semakin besar pula kekuatan yang si makhluk goib itu kasih ke saya. Seperti itu. Ya, pokoknya seperti itu terus selama 6 tahun. Pokoknya di mana dia tahu, di mana saat ada suami saya, dia berusaha untuk nunggu. Saya tahu kok dia nunggu di balik pintu atau dia lagi berdiri mengawasi saya pada saat saya sudah mau menjelang tidur. Nah, di situ mulai hampir setiap hari. Besar sekali, Mas, besar sekali. Dan saya takut ya, Mas. Aduh, saya udah nggak mau. Besar sekali, nggak bisa saya bayangkan ya. Besar sekali. Ya itu pertama kali tuh saya lagi saya nggak pernah mengalami kejadian sebelumnya ya seperti itu. Saya nggak pernah mengalami. Tiba-tiba ada suatu hari saya mau tidur. Pas saya mau tidur, antara mau terlelap gitu ya, saya ngelihat, loh, itu apa? Ada sesosok makhluk yang berdiri di pintu kamar saya. Tapi posisinya dia sudah masuk ya ke kamar saya. Saya langsung buka mata, saya lihat, loh, itu apa? Sosok apa? Sosoknya tinggi, besar, berbulu. Mukanya itu pokoknya menyeramkan deh, Mas. Itu sudah mengawasi saya. Nah, pada saat itu saya pikir itu hanya halusinasi saya ya. Dan saya langsung pada saat itu memang ada suami saya. Saya bilang sama suami saya, ayah tolong bangun, coba lihat itu ada siapa. Suami saya nggak lihat. Suami saya nggak melihat itu. Ya sudah, akhirnya saya berusaha untuk mungkin itu halusinasi saya. Nah, ternyata begitu saya mulai cuek gitu ya, itu hanya halusinasi saya yang tadi saya pikir, dia makin lama makin datang menghampiri saya. Dan ya itu, Mas, dia langsung pegang tangan saya dan dia langsung bilang bahwa kamu tuh milik saya. Gak ada orang lain yang bisa milikin kamu sekalipun itu suami saya. Seperti itu, Mas.
juga gitu ya, diusirin gitu. Anak-anak sama suami saya sih nggak pernah diganggu, tapi saya aja. Jadi makhluk itu pintar. Ketika ada suami saya, ketika ada anak-anak saya, memang ada. Dia berdiri. Walaupun saya bilang sama suami saya dan anak-anak saya bahwa ada sosok yang berdiri mengawasi saya, tapi suami dan anak-anak saya tuh nggak lihat itu. Dia nggak lihat. Dia bilang itu hanya halusinasi bunda. Seperti itu. Jadi hanya saya sendiri yang merasakan itu. Tapi itu nyata, Mas, itu nyata. Karena saya sendiri yang merasakan. Makanya kalau ada orang yang bercerita atau ada orang yang mungkin orang melihat saya terlalu berimajinasi atau berhalusinasi, saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ceritakan ya. Saya nggak mau gitu loh ada orang lain juga mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Itu berarti selama 6 tahun yang cukup lama sekali. Tapi sebelumnya udah kayak mencoba kemana. Ya, saya sudah berusaha, Mas, untuk mencoba ya mencari kesembuhan ke dokter, ke alternatif lain seperti ke paranormal, sampai saya diruqyah, sampai saya cari-cari ada info, ada paranormal yang bisa nyembuhin. Itu semua kita datengin. Sampai keluar kota saya datengin, tapi tidak membuahkan hasil. Sehari 2 hari memang makhluk itu nggak datang, tapi hari ketiga, keempat dan seterusnya dia balik lagi. Bahkan kalau yang saya perhatikan dengan muka yang marah, dengan yang muka marah yang seolah-olah dia nggak suka gitu loh. Saya mencari seperti mencari kesembuhan kayak gitu. Dia marah saat itu. Iya, dia marah. Dan kalau dia marah itu terakhir pada saat yang saya bertemu, yang tadi saya cerita ya, setelah saya bertemu dengan guru saya itu terakhir saya berjumpa sama dia itu, dia tuh datang dalam itu kejadian itu saya tidak dalam keadaan tidur. Jadi saya lagi duduk, tiba-tiba saya ngelihat makhluk itu ada. Lalu waktu itu suami saya lagi nggak ada. Waktu itu suami saya lagi keluar kota. Tiba-tiba dia datang ngampirin saya, dia mau cekek leher saya dan saya di situ berusaha sekuat tenaga ya, Mas. Sampai akhirnya saya kayak orang pingsan ya, saya udah nggak kuat. Tapi di situ saya melihat tiba-tiba ada guru saya datang, dia pegang tangan saya, dia nyuruh saya untuk melawan itu makhluk. Lawan, kamu tidak boleh takut. Gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan. Pasti semua bisa terselesaikan atas izin Allah. Tinggal tunggu saja waktunya kapan. Allah pasti akan memberikan pertolongan buat kita. Seperti itu ya, Mas. Jadi mudah-mudahan yang lainnya gak mengalami nasib seperti saya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya.